Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Jadi di tangan gue ini adalah iPhone 11 teman-temannya. Jadi sebelumnya gue tuh udah pernah pakai iPhone 11 dan di video kali ini gue tuh pengen sedikit nostalgia dengan iPhone 11 yang umurnya di tahun ini ya, pas September nanti itu udah genap 5 tahun teman-temannya. Nah, jadi tanpa banyak basa-basi guys, gue pengen ngobrol santai ya tentang iPhone 11 ini. Kita masuk ke video pembahasannya, let's go. Oke guys, jadi di tangan gue ini adalah iPhone 11 64GB. Ini best model terbaik ya, sejak dirilis tahun 2019. Jadi sebelumnya ini tuh udah gue posting ya di YouTube maupun di Instagram gue, karena ini tuh sempat gue jual ya. Ini punya temen kantor gue guys ya. Jadi ini tuh kemarin udah gue sempat bikin statusnya sold, tapi ternyata di detik-detik akhir pas mau dibayar sama yang beli, teman gue batalin karena dia prefer untuk ganti iPhone baru dulu. Nah, setelah tadi pagi ya kita COD-an beli iPhone 13 Pro, akhirnya iPhone 11 ini pun dia jual teman-temannya. Nah, jadi untuk mempermudah jualnya, ini gue pinjem dari dia dan ini buat gue review dulu. Karena gue tuh pengen nostalgia untuk pakai iPhone 11 di tahun 2024 guys ya. Oke guys, jadi sebenarnya kalau untuk dari sisi desain, iPhone 11 ini menurut gue secara pribadi itu udah mulai ketinggalan zamannya. Karena gue secara pribadi itu memang kurang terlalu suka dengan desain iPhone yang melengkung. Gue sekarang lebih prefer untuk desain iPhone yang kotak, karena gue juga melihat zaman sekarang itu banyak banget kecenderungan smartphone terbaru itu semuanya tuh serba kotak. Jadi kalau untuk desain yang melengkung seperti ini tuh udah nggak zaman menurut gue secara pribadi guys ya. Tapi walaupun udah kelihatan nggak zamannya, udah ketinggalan zaman, tapi dengan desain melengkung ini lebih enak untuk dipegang karena mengikuti kontur jari kita yang seperti ini, dipegang itu lebih enak dibandingkan dengan iPhone yang udah mulai kotak guys ya. Jadi itu sih yang gue rasakan dari sisi untuk desain dan juga untuk cara megangnya tuh lebih enak mana guys ya. Nah, kalau misalkan kalian lihat sekilas ya, kalau untuk iPhone 15 Pro yang sekarang ini, kalian bisa lihat kalau misalkan untuk iPhone terbaru sekarang kan dia memang agak sedikit kotak ya dibandingkan dengan iPhone 11. Kalian bisa lihat seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk iPhone 15 sendiri kan dia kan memang agak sedikit kotak kayak gini guys ya. Nah, kalau misalkan iPhone 11 seperti ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri ini untuk perbedaannya seperti apa guys ya. Jadi yang gue maksud itu adalah untuk zaman sekarang memang kalau untuk iPhone 11 ini dari sisi desainnya tuh udah mulai jadul guys ya. Tapi bukan berarti dengan desain jadul seperti ini tuh udah nggak enak dilihat guys ya. Nah, jujur gue secara pribadi untuk warna di iPhone 11 yang menurut gue cantik itu yang pertama itu warna hijau guys ya. Warna hijau yang agak muda sedikit, kemudian warna purple. Kalau untuk warna silver putih atau misalkan hitam seperti ini tuh menurut gue secara pribadi udah biasa. Kalau untuk yang warna merah, gue nggak terlalu suka sih untuk warna merah guys ya. Nah, kalau untuk dari sisi performa, sebenarnya semuanya itu aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Di sini gue pengen ngetes untuk game Mobile Legends dulu guys ya, karena di sini game Mobile Legends ini adalah game sejuta umat dan gue pengen ngetes sebentar guys ya. Jadi ini kita mainkan dulu guys. Oke guys, jadi ini udah gua download tadi Mobile Legends dan ini langsung masuk ke akun gua guys. Jadi kalau misalkan kita masuk ke bagian settings di sini teman-temannya. Nah, di bagian settings ini kalian bisa lihat kalau untuk iPhone 11 ini malah bisa dapat high frame rate yang ultra, grafiknya juga ultra. Ini sama ya dengan iPhone 15 Pro guys. Nah, ternyata bisa ultra teman-teman. Ini di luar dugaan gue karena gue udah lama nih nggak pakai iPhone 11. Jadi ternyata kalau untuk high frame rate-nya itu sama grafiknya sama-sama ultra guys ya. Tapi gue nggak tahu kalau untuk pengalaman mainnya sama nggak dengan iPhone 11 Pro ini teman-temannya. iPhone 15 Pro ini guys ya. Nah, jadi di sini gue pengen ngajakin kalian untuk main sebentar. Kita lihat dulu untuk permainannya seperti apa. Apakah masih lancar atau enggak guys ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah di in game nih, gue pakai alpha ya, ngecore guys. Jadi di sini gue tuh pakai sinyal wifi teman-teman ya. Ini kita atur dulu kalau untuk networknya tuh harus on dan on biar lancar mainnya. Oke. Dan kalau untuk displaynya di sini gue setting di ultra ke ultra dan untuk baterainya 31% menggunakan wifi teman-teman. Ini gue ajakin buat main dulu guys ya. Nah, so far ini masih enak banget ya, untuk awal-awal masih lancar-lancar aja, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Ini gue lanjutin buat main dulu guys ya.
Oke guys, jadi ini masih lancar, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Jadi yang gue rasakan sebenarnya masih dari sisi performanya masih layak banget ya kalau misalkan diajakin buat push. Untuk panasnya ini masih standar teman-teman, gue belum ngerasain panas yang berlebihan, masih bisa ditoleransi teman-teman. Jadi so far sampai 1 menitan lebih nih masih bagus banget guys. Kita lanjut ya. Oke, mana nih musuhnya teman-teman ya? Nggak ada nih guys. Mau dimatiin kan nih guys? Oh, ada dia nih. Oke guys. Oh, mundur dulu guys. Mundur guys. Nice. Aduh, duh, duh, duh. Nice. Mantap ya. So far masih enak banget mainnya teman-teman, nggak ada masalah sama sekali. Jadi ini gue pengen lanjutin main dulu guys ya. Oke guys, jadi ini udah gua kelar main teman-teman. Jadi gua main selama ini, gua cek dulu ya berapa lama gua main guys. Ini gua main 14 menit 21 detik. Jadi kalau untuk panasnya ini masih aman-aman aja, nggak ada masalah sama sekali. Untuk performanya tidak ada patah-patah. Gua masih menikmati banget ya untuk performa Mobile Legends di grafik rata kanan ultra semua dengan menggunakan sinyal WiFi. Nah, jadi di sini tadi gua baterainya di angka 31 ya kalau nggak salah. Sekarang baterainya di angka 25%. Jadi selama 15 menitan gua main Mobile Legends itu baterainya habis sekitar 6% teman-teman ya. Dan yang paling gue suka itu adalah untuk dari suhu panasnya itu masih aman-aman aja, nggak ada permasalahan sama sekali teman-temannya. Nah, jadi di sini yang ingin gue share ke kalian bahwa kalau untuk dari sisi performanya ini masih enak-enak aja kalau untuk main game Mobile Legends, apalagi kalau cuma sekedar diajakin untuk main Instagram, kemudian scrolling YouTube, TikTok, nonton film di Netflix, streaming YouTube, itu semuanya so far masih oke. Ngedit di Canva, ngedit di CapCut, ngedit di VN itu ternyata sampai 2024 ini masih bisa dilaksanakan dengan baik teman-teman. Entah kenapa gue sih ngerasa kayak antara 11 Pro dengan iPhone 11 itu sebenarnya dari sisi performa nggak terlalu beda teman-teman sama persis yang gue rasakan. Dan untuk dari sisi kameranya, kalau untuk iPhone 11 ini untuk dari sisi kamera gue rasa masih bagus ya, standar-standar aja untuk tahun 2024 ini. Mungkin tahun ini sampai tahun depan itu adalah terakhir ya kalau untuk iPhone 11 ini mungkin bisa kita pakai lagi, karena mungkin tahun ini adalah iPhone 11 itu dijual secara resmi karena kan masih ada barunya, dan gue rasa ini terakhir untuk iPhone 11 ini rilis barunya, karena habis itu akan discontinue teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 11 sendiri itu hanya mentok di iOS 17.41 ya kalau untuk sekarang, dan ini juga bakal dapetin untuk iOS 18. Dan menurut prediksi gua secara pribadi mungkin iPhone 11 ini itu hanya akan mentok di iOS 18 ya. Ini prediksi doang teman-teman ya. Tapi mari berharap kalau untuk iPhone 11 sendiri itu bakal dapetin update iOS sampai update iOS 19 guys ya. Oke guys, jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian kalau untuk iPhone 11 ini. Ternyata untuk di tahun 2024 sebenarnya not bad temen-temen ya, untuk iPhone 11 ini. Cuman gue bisa bilang nothing spesial, jadi udah nggak ada spesial lagi, karena gue sekarang lagi tertarik banget dengan yang namanya Samsung A55 yang gue rasa memang untuk kualitasnya lebih baik ya daripada iPhone 11. Jadi kalau misalkan kalian tanya ke gue, bang gue ada duit 7 juta beli apa? Ya, gue suggest ke kalian kalau misalkan kalian mau beli ya beli aja untuk Samsung A55. Kalau untuk iPhone 11 ini gue rasa udah mulai lewat ya masanya. Kalau misalkan kalian dari iPhone 7 mau upgrade, budget kalian sekitar 7 sampai 8 juta, gue rasa mending ambil iPhone 12 aja ya, karena untuk iPhone 12 tuh masih baru. Dan kalau untuk iPhone 11 sendiri, gue rasa pelan-pelan ini udah mulai memudar ya untuk pesonanya. Walaupun masih banyak orang di luar sana yang bekerja sebagai content creator masih menggunakan iPhone 11 sebagai gadget mereka untuk bikin konten yang bagus banget guys ya. Kan balik lagi semuanya tergantung dari kreativitas individu masing-masing teman-teman ya. Nah, sekian sih quick review gue tentang iPhone 11 yang ternyata masih nyamannya untuk dipakai kegiatan sehari-hari, main game santai masih oke, ngedit santai, nonton santai itu masih bagus-bagus saja. Tapi kalau kalian bilang ke gua, bang ini rekomendasi nggak untuk tahun ini? Gue bisa bilang yang sepertinya untuk sekarang itu rekomendasi terbaik gue tuh tetap di iPhone 13 ya kalau untuk base model sekarang. Jadi masa untuk iPhone 11 sendiri itu udah pudar tahun lalu guys ya. Nah, itu aja yang ingin gue sampaikan ke kalian. Semoga video ini memberikan kalian sedikit edukasi. Menurut kalian yang punya komentar, kalian bisa komen di kolom komentar, karena di sini kita bakal diskusi bareng-bareng teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye guys.